Pasukan khusus biasanya diisi dengan sekelompok pria bertubuh kekar dan berbadan tegap, namun siapa sangka kalau pasukan khusus diisi dengan sekelompok wanita. Seperti yang kita ketahui, seorang wanita identik dengan sifat lemah gemulai dan feminim. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi para pasukan khusus yang berisikan wanita-wanita tangguh ini. Para wanita ini dikenal sebagai petarung bela diri terbaik, penembak jitu, prajurit elit yang mematikan, dan sanggup menyelesaikan misi khusus secara cepat, akurat demi memulihkan stabilitas negara. Diketahui, ada beberapa negara yang memiliki pasukan khusus berisikan wanita-wanita yang dilatih khusus untuk memiliki rasa sabar serta tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Dan ini adalah rangkuman pasukan khusus wanita paling tangguh di dunia versi Gaza Media. Cuma mau ingetin nih saudara, sebelum masuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya saudara, agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari Gaza Media. Cikidot. Angkatan Darat Amerika Serikat. Angkatan Darat Amerika Serikat adalah cabang layanan perang darat dari Angkatan Bersenjata milik Amerika Serikat. Para tentara ini adalah salah satu dari 8 tentara yang berseragam AS, dan ditetapkan sebagai Angkatan Darat Amerika Serikat dalam konstitusi. Sebagai cabang tertua dan paling senior dari militer AS dalam urutan prioritas, Angkatan Darat AS modern berakar pada Tentara Kontinental, yang dibentuk pada tanggal 14 Juni tahun 1775 untuk melawan Perang Revolusi Amerika yang terjadi dari tahun 1775 hingga tahun 1783. Setelah Perang Revolusi, Kongres Konfederasi menciptakan Tentara Amerika Serikat pada tanggal 3 Juni tahun 1784 untuk menggantikan Tentara Kontinental yang dibubarkan. Angkatan Darat Amerika Serikat menganggap dirinya berasal dari Angkatan Darat Kontinental. Sebagai layanan militer berseragam, Angkatan Darat AS bukan hanya terdiri dari pria saja, pasukan ini juga terdiri dari beberapa wanita tangguh yang sangat hebat. Pasukan ini adalah bagian dari Departemen Angkatan Darat, yang merupakan salah satu dari 3 departemen militer di Departemen Pertahanan. Pasukan wanita ini adalah cabang militer terbesar pada tahun 2017 dan memiliki kekuatan akhir sebanyak 476.000 tentara. Sebagai cabang angkatan bersenjata, misi Angkatan Darat Wanita AS adalah untuk berperang dan memenangkan perang, dengan memberikan dominasi yang cepat, berkelanjutan, melintasi berbagai operasi militer dan spektrum konflik, untuk mendukung pejuang komandan. Pasukan wanita ini berpartisipasi dalam konflik di seluruh dunia dan merupakan kekuatan ofensif dan defensif di Amerika Serikat. Prajurit elit wanita Rusia. Jangan tertipu dengan penampilan cantik dan seksi dari para tentara wanita Rusia yang satu ini. Ketika maju dalam medan pertempuran, mereka terkenal dengan keganasannya. Soal mental, kemampuan, taktik dan strategi militer mereka sudah teruji sejak Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Para wanita tangguh ini adalah barisan militer terhebat sepanjang sejarah yang selalu terlibat dalam patriotik besar. Sampai kini pun pasukan khusus wanita milik militer Rusia masih diakui sebagai prajurit tempur paling berbahaya dan paling mematikan di seluruh dunia. Para tentara tersebut adalah seorang prajurit wanita Rusia yang menjadi salah satu sniper terbaik di dunia. Jumlah misi yang sudah berhasil dituntaskannya dalam pertempuran tercatat telah berhasil membunuh lebih dari 309 orang. Pasukan Khusus Caibiles Guatemala. Pasukan Caibiles adalah sayap operasi khusus angkatan bersenjata yang dimiliki oleh negara Guatemala. Para pasukan khusus ini berspesialisasi dalam taktik perang hutan dan operasi kontra pemberontakan. Para pasukan khusus ini bukan hanya terdiri dari laki-laki saja, banyak wanita tangguh yang berada di sana. Sejak tahun 1975, lebih dari 1.250 tentara telah lulus dari program pelatihan internasional, yang berdurasi 8 minggu. Dari jumlah ini 85% adalah tentara Guatemala dengan yang lain dari AS, Chili, Cina, Spanyol, dan banyak lagi yang lainnya. Prajurit Korps Wanita dibedakan dari pasukan reguler dengan tambalan bergambar pedang. Pada tanggal 5 Desember tahun 1974, pemerintah militer Guatemala mendirikan sekolah komando bernama Escuela de Comandos. 3 bulan kemudian berganti nama menjadi Pusat Pelatihan Operasi Khusus Caibil. Awalnya,
Pusat Kaibil terletak di dua perkebunan, yaitu perkebunan El Infierno atau yang lebih dikenal dengan neraka, dan perkebunan La Polvora yang dikenal dengan sebutan bubuk mesiu. Kedua perkebunan tersebut terletak di Kotamadya Melchor de Mencos, Departemen Peten. Pada tanggal 12 Januari tahun 1989, pasukan tersebut dipindahkan ke bekas markas zona militer 23 di Poptun, Peten. Special Mission Battalion, Korea Selatan. Pasukan khusus Korea Selatan ini juga memiliki banyak sekali wanita tangguh di dalam kelompoknya. Para wanita tersebut dilatih dengan metode yang sama seperti melatih seorang pria pada umumnya. Mereka harus masuk ke air es yang sangat dingin lalu berlatih bertarung di dalamnya. Para pasukan khusus wanita ini dilatih untuk melewati batas-batas ketahanan manusia agar bisa tangguh di medan pertempuran. Salah satu cabang dari pasukan khusus yang berisi banyak sekali wanita adalah 707 Special Mission Battalion yang dibentuk pada tahun 1982. Kekuatan pasukan ini sekitar 200 orang pria dan wanita yang akan bersenjata lengkap ketika bertarung. Para pasukan wanita tangguh ini dijuluki Harimau Putih karena sangat ganas dan sering membuat lawan ketakutan. Di tangan mereka, banyak konflik berhasil diselesaikan hingga sudah sepantasnya diberi penghargaan yang besar. Resimen Operasi Khusus, Kanada. Sejak tahun 1989, Kanada sudah mencabut larangan bagi wanita yang akan masuk ke pasukan militer dan bertempur di medan perang. Namun, pada tahun 2000, larangan wanita masuk ke pasukan khusus Angkatan Laut resmi dicabut. Akhirnya, selama beberapa tahun, tentara wanita berbondong-bondong masuk dan menjadi pasukan khusus yang sangat prestisius. Peran para pasukan wanita tersebut di medan perang sangat besar, baik dari segi penyerang ataupun bantuan di bagian belakang. Artinya wanita diberikan kebebasan sebesar-besarnya dalam melakukan pertempuran yang sengit. Bahkan, 3 tahun pasca larangan dicabut sudah ada satu wanita yang menduduki posisi kapten di pasukan khusus Angkatan Laut. Hingga sekarang, ada 99 pasukan khusus wanita yang sangat dikagumi di Kanada. Komando Speziokraft, Jerman. Komando Speziokraft adalah pasukan khusus milik Jerman yang terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Pasukan ini memiliki beberapa unit, yaitu HKSK dan Operational Force dari Komando 1 sampai Komando 4. Selanjutnya ada bagian pendukung yang mayoritas diisi oleh para wanita. Awalnya, wanita tidak diperbolehkan masuk dalam pasukan khusus, namun pada tahun 2001 secara bertahap wanita baru diperbolehkan masuk dalam pasukan khusus. Para wanita dalam pasukan ini difungsikan sebagai pendukung pertempuran. Biasanya mereka akan menduduki posisi petarung jarak jauh seperti sniper. Selain itu, beberapa wanita juga dibekali dengan kemampuan medis standar yang akan sangat berguna ketika banyak pasukan khusus yang terluka. Resimen Komando 1, Australia. Sebenarnya 1 Stone Commando Regiment bukanlah pasukan khusus bagi wanita. Bahkan para wanita di negeri ini dilarang mendaftar sebagai pasukan khusus. Namun, di tahun 2013, larangan tersebut dicabut, dan seluruh wanita di Australia bisa mengemban misi pasukan khusus tanpa harus dipermasalahkan lagi dengan bentuk fisik yang konon tak bisa mengimbangi pria dalam bertempur. Saat ini 1 Stone Commando Regiment sudah memiliki setidaknya 60-an pasukan khusus wanita yang dilatih dengan sangat keras. Mereka disamakan dengan pria dan harus bisa melakukan tugas apa saja yang diperintahkan. Saat ini, pasukan khusus yang dimiliki oleh Australia tersebut banyak ditemukan di kawasan Afghanistan dan Irak dalam misinya membantu Amerika dan sekutu. Special Air Service Inggris. Special Air Service, SAS, adalah unit pasukan khusus Angkatan Darat Inggris yang bukan hanya terdiri dari beberapa pria saja, namun pasukan khusus ini juga terdiri dari beberapa wanita-wanita tangguh. SAS didirikan pada tahun 1941 sebagai resimen, dan kemudian dibentuk kembali sebagai korps pada tahun 1950. Para prajurit wanita ini melakukan sejumlah peran termasuk pengintaian terselubung, anti-terorisme, aksi langsung dan penyelamatan para sandera. Banyak informasi dan tindakan mengenai SAS yang sangat-sangat rahasia, dan tidak dikomentari oleh pemerintah Inggris atau Kementerian Pertahanan karena sensitivitas operasi mereka.
Korps wanita saat ini terdiri dari Resimen Layanan Udara Khusus ke-22, komponen reguler di bawah Komando Operasional Pasukan Khusus Britania Raya, serta Resimen Layanan Udara Khusus ke-21 dan Resimen Layanan Udara Khusus ke-23, yang merupakan unit cadangan di bawah Komando Operasional Brigade Intelijen dan Pengintaian. Special Air Service tersebut direformasi sebagai bagian dari Tentara Teritorial pada tahun 1947, dan dinamai Resimen Layanan Udara Khusus ke-21. Resimen Layanan Udara Khusus ke-22, yang merupakan bagian dari tentara reguler, mendapatkan ketenaran dan pengakuan di seluruh dunia setelah penyelamatan atas semua sandera yang ditahan selama pengepungan kedutaan besar di Iran pada tahun 1980. Tentara Khusus Republik Ceko. Tentara Khusus Republik Ceko juga dikenal sebagai Tentara Ceko atau Angkatan Bersenjata Ceko, adalah dinas militer wanita yang bertanggung jawab untuk pertahanan Republik Ceko sesuai dengan kewajiban internasional dan perjanjian tentang pertahanan kolektif. Para tentara wanita tersebut juga diatur untuk mendukung operasi pemeliharaan perdamaian, penyelamatan dan kemanusiaan baik di dalam wilayah nasional maupun di luar negeri. Angkatan bersenjata ini terdiri dari staf umum, angkatan darat, angkatan udara, dan unit-unit pendukung lainnya. Dari akhir tahun 1940-an hingga tahun 1989, Tentara Rakyat Cekoslowakia membentuk salah satu pilar aliansi militer bernama Pakta Warsawa. Setelah pembubaran Cekoslowakia, Republik Ceko menyelesaikan reorganisasi besar-besaran dan pengurangan angkatan bersenjata yang diintensifkan setelah Republik Ceko bergabung dengan NATO pada tanggal 12 Maret tahun 1999. Sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Republik Ceko Nomor 219/1999. Angkatan Bersenjata Republik Ceko adalah pasukan militer Republik Ceko dan mereka terdiri dari beberapa tentara wanita yang ditugaskan khusus untuk menjaga kesatuan Republik Ceko. Mereka juga ditempatkan di kantor militer Presiden Republik dan juga ditugaskan untuk menjaga kastil.